87、86。綾瀬楓。Film ini menceritakan tentang seorang gadis polos yang menjalin hubungan dengan seorang artis terkenal. Dan keadaan ekonomi mereka yang berbeda membuat hubungan mereka mendapat banyak masalah. Namun dengan kekuatan cinta yang mereka miliki, apakah hubungan mereka bisa bertahan? Oke, kita mulai. Bermula dengan seorang pria bernama Ayase Kaede. Ia seorang aktor film yang terkenal yang sedang berakting di dalam sebuah film dengan seorang gadis. Filmnya yang romantis mampu membuat anak-anak sekolah dibuat baper. Namun hal itu tidak berlaku pada seorang gadis bernama Hinana. Ia lebih suka belajar dan terlalu fokus sama kehidupannya. Ia selalu menjalani hari-harinya seperti biasa, menyiram tanaman, senam pagi, menyiapkan sarapan, mengantar adiknya ke sekolah dan menjemputnya lagi di kedai milik keluarganya, dan malam harinya membacakan buku dongeng untuk adiknya. Saat itu temannya menghubunginya dan mengatakan bahwa artis terkenal bernama Ayase Kaede akan syuting di sekolah mereka. Hinana dan temannya akan menjadi kru bantuan untuk syuting tersebut. Saat di ruangan, tak sengaja Ayase menabrak Hinana. Melihat senyuman Ayase, hal itu membuat Hinana benar-benar terpesona. Namun ia berlagak biasa saja saat berbicara kepada temannya. Setelah itu, Hinana tak sengaja melihat Ayase yang sedang menikmati pemandangan indah di sekolah. Hinana merasa itu hanya imajinasinya saja. Ia pun pergi dengan cepat, namun kakinya tersandung. Ayase yang melihat hal itu mengatakan 86. Apakah itu sebuah kode atau sebuah ukuran? Setelah itu terungkap bahwa 86 itu adalah kode ukuran. Wow. Setelah itu Hinana akan pergi untuk menonton bioskop kesukaannya. Namun karena datang terlalu cepat, ia pun mengulur waktu sejenak untuk bermain permainan menangkap boneka. Ia berharap bisa mendapatkan boneka itu untuk adiknya, namun selalu gagal, hingga tersisa 1 koin lagi. Saat koin terakhir, ada seseorang yang mengarahkan Hinana dalam permainan tersebut. Akhirnya Hinana berhasil mendapat boneka itu berkat seseorang yang ternyata itu adalah Ayase. Hinana pun dibuat terkaget-kaget hingga tak sengaja memanggil Ayase terlalu keras, hingga membuat penggemarnya ingin mengejarnya. Saat itu Ayase pergi dengan cepat bersama Hinana. Setelah itu, Hinana harus pergi karena waktu menonton bioskopnya telah sampai. Walaupun ia harus pergi dengan sepatunya yang rusak akibat lari sebelumnya. Saat di ruangan bioskop, Hinana merasa sangat senang bisa berpegang tangan dan lari bersama dengan Ayase sebelumnya, hingga ia tak ingin mencuci tangannya. Ternyata Ayase juga ada di sana. Dan mereka sama-sama menyukai menonton film. Mereka menonton film romantis di sana hingga perasaan Hinana terbawa dalam film tersebut dan mengatakan kepada Ayase bahwa ia ingin jatuh cinta seperti dalam sebuah cerita film romantis. Setelah itu Ayase langsung menggantikan sepatu Hinana yang rusak dengan sepatunya. Keesokan harinya, Hinana terus giat belajar hingga temannya merasa bingung apakah Hinana bisa merasakan cinta. Hinana mengatakan bahwa cinta dapat menghalangi dalam ujian sekolah. Temannya Hinana bernama Akira langsung terdiam. Apakah Akira menyukai Hinana? Setelah itu semua siswa dibuat kaget terheran-heran dengan kedatangan seseorang yang tak lain tak bukan adalah Ayase. Dengan sangat romantis, Ayase memasangkan sepatu Hinana dan membuat siswa lain merasa iri. Setelah itu Hinana mengembalikan sepatu Ayase sebelumnya dan saat itu ia mendapat nomor handphone Ayase.
Tapi saat ia hubungi, ternyata nomor itu sudah tidak digunakan lagi. Di sisi lain, Ayase sedang berbicara dengan seorang gadis yang akan menjadi lawan aktingnya dalam film romantis. Sedangkan Hinana sedang merasa marah akibat nomor handphone yang diberi Ayase tidak bisa ia hubungi. Saat itu Ayase sedang melakukan syuting. Ia mendapat kritik dari manajernya bahwa keahliannya dalam berakting masih kurang. Namun Ayase langsung pergi karena melihat ada Hinana di sana. Di sini Hinana agak ngambek karena tidak bisa menghubungi Ayase. Ia merasa hanya diisengi Ayase saja dan tak ingin berharap lagi. Tapi Ayase membisikkan bahwa boleh saja tetap berharap. Tiba-tiba Ayase memberikan sentuhan hangat. Hal itu membuat perasaan Hinana tak karuan. Ayase mengajaknya berkencan di lain waktu. Hinana pun langsung mencari pakaian yang layak untuk berkencan dengannya, karena sebelumnya pakaiannya telah diketahui Ayase. Saat pakaiannya berhamburan, tiba-tiba Akira masuk ke kamarnya bersama adiknya. Hal itu membuat Hinana benar-benar merasa malu. Akira pun berlagak seperti tidak melihat apa-apa. Setelah itu Hinana bertemu dengan Ayase dan ia diajak untuk pergi ke tempat tinggalnya. Di sana ia melihat kemewahan rumah Ayase dengan koleksi-koleksi buku filmnya. Setelah selesai makan, Ayase mengajaknya menonton sebuah film romantis. Dan karena Hinana cewek yang polos, ia pun merasa agak tak sanggup melihat adegan-adegan di film tersebut. Tanpa ia sadari Ayase tertidur di sampingnya. Dan Hinana pun berharap bisa menyentuhnya. Namun tiba-tiba Ayase bangun. Di sini perasaan Hinana benar-benar tak karuan dengan keadaan Ayase yang benar-benar dekat dengannya. Namun momen terbaik mereka terhentikan dengan kedatangan manajer Ayase. Di sini Ayase mengatakan bahwa Hinana adalah pacarnya. Manajernya pun merasa panik akibat hal itu. Karena Ayase menjalin hubungan dengan seorang siswi SMA dengan umur 16 tahun. Di mana hal itu bisa membuat popularitas Ayase menjadi anjlok seketika. Tapi Ayase tetap tidak menghiraukannya. Sedangkan Hinana sangat merasa senang dengan perasaannya saat itu, hingga ia tak sadar bahwa temannya bernama Akira juga menyukainya. Hinana sudah menjadi teman Akira sejak kecil dan sering membantunya merawat bunga di tokonya. Setelah itu Hinana langsung pergi membawa beberapa bunga untuk keperluan syuting Ayase. Di sini Hinana benar-benar dibuat cemburu dengan adegan akting Ayase yang mencium lawan aktingnya. Hinana dibuat menangis dan langsung pergi. Ayase yang melihat hal itu langsung pergi menemuinya. Di sini Hinana menjelaskan bahwa ia pergi karena tidak ingin mengganggu pekerjaan Ayase. Dan ia berharap juga bisa melakukan adegan di film itu dengannya. Mulai nakal nih. Di sini Ayase menggigit hidung Hinata dan mengatakan itu adalah segel agar Hinana tidak disentuh pria lain. Setelah itu Ayase mengajaknya kencan lagi, dan hal itu membuat Hinana kaget. Ia tidak bisa berkencan karena ia akan merayakan ulang tahun Akira yang selalu mereka rayakan bersama. Namun di sana Ayase datang juga, dan ia baru tahu bahwa temannya Hinana itu seorang pria. Di sini Akira mengatakan kepada Ayase bahwa ia menyukai Hinana. Namun karena ia tahu bahwa Hinana menyukai Ayase, ia pun hanya bisa berharap agar Ayase tidak menyia-nyiakan perasaan Hinana. Keesokan harinya, Hinana pergi ke tempat tinggal Ayase, dan ia lagi-lagi dikagetkan dengan Ayase yang baru selesai mandi. Maklumlah kan cewek polos. Hinana pun langsung mengeringkan rambut Ayase yang masih basah, dan setelah selesai, Ayase memberikannya sebuah kunci. Kunci mobil? Bukan. Itu kunci rumah Ayase agar Hinana bisa ke sana kapanpun ia mau. Setelah itu, ibunya Hinana merasa bahwa ia sudah jatuh cinta dengan seseorang karena melihat sikap Hinana akhir-akhir ini terlihat sangat senang. Di sisi lain, Ayase melihat beberapa pria seumurannya. Ternyata itu adalah teman-teman boybandnya dulu. Tapi di sini Ayase terlihat tidak akrab dengan mereka. Setelah itu Hinana mendapat kabar bahwa lawan akting Ayase sebelumnya itu adalah mantan Ayase sendiri. Malam harinya terungkap bahwa sebelum Ayase menjadi aktor film, ia adalah seorang anggota boyband. Namun karena ada suatu masalah, ia memilih untuk menjadi aktor film sendiri.
Di sini Hinata menebalkan warna bibirnya karena ia akan menemui Ayase dan berharap bisa memikatnya dengan bibir yang merah merona. Namun ia malah dibuat bersedih karena saat masuk, ia malah melihat Ayase yang sedang bermesraan dengan lawan aktingnya. Hinata pun langsung pergi dengan perasaannya yang begitu sakit, tapi Ayase mengejarnya. Di sini Hinata sadar bahwa ia bukan apa-apa dan tidak sebanding dengan lawan akting Ayase yang bernama Uchida. Uchida berharap agar bisa balikan lagi dengan Ayase, sedangkan Hinata sedang sangat galau hingga ibunya minta tolong kepada Akira agar bisa membujuknya karena sudah beberapa waktu Hinata tidak keluar kamar. Di sini Hinata baru tahu bahwa selama ini Akira menyukainya. Kini perasaan Hinata pun menjadi dibuat bingung. Dan ia merasa tak tahu apa yang harus ia lakukan saat itu. Setelah itu ia bertemu dengan Uchida. Di sini Uchida mengatakan bahwa hubungannya telah kembali dengan Ayase. Dengan perasaan kacau, Hinata menjawabnya dan mengatakan bahwa ia memang tidak pantas untuk Ayase. Namun ternyata Uchida hanya bercanda saja dan hubungannya tidak kembali bersama Ayase. Malam harinya Hinata menemui Akira dan meminta maaf bahwa ia tidak bisa membalas perasaannya. Saat berada di rumah, tiba-tiba Ayase datang. Di sini Ayase menjelaskan perasaannya yang sebenarnya terhadap Hinata, bahwa ia benar-benar menyukainya dan berharap selalu berada bersamanya. Mereka pun menjalin hubungan bersama. Keesokan harinya mereka merayakannya dengan berjalan-jalan di taman hiburan pribadi, karena taman tersebut telah disewa khusus oleh Ayase, orang kaya. Seharian mereka lewati bersama, dan hari itu adalah hari paling bahagia untuk Hinata karena itu cinta pertamanya. Ayase ingin Hinata memejamkan matanya, dan Ayase langsung mendekatinya. Eits, sabar. Ayase hanya memasangkan sebuah kalung sebagai hadiah darinya. Setelah kebahagiaan berlalu, maka masalah akan datang. Di sini Ayase telah digosipkan menjalin hubungan dengan anak sekolah berumur 16 tahun. Hal itu membuat reputasinya memburuk. Hinata yang mendengar kabar tersebut tak bisa berbuat apa-apa, karena jika saat itu ia menemui Ayase, maka masalah akan bertambah. Pun bersedih, tapi mereka tidak bisa menghentikan perasaan mereka masing-masing. Setelah itu manajer Ayase mendatangi Hinata dan ia berharap agar Hinata tidak menemui Ayase lagi demi reputasinya. Di sini semua terungkap bahwa sebelumnya Ayase adalah anggota boyband yang populer. Namun saat itu ia mendapat masalah karena tenggorokannya sakit dan ia tidak bisa bernyanyi lagi. Karena itulah Ayase meninggalkan grup boybandnya dan berusaha menjadi aktor sendirian. Setelah itu, Ayase menghubunginya dan mereka bertemu di ruangan bioskop kesukaan mereka. Disinilah perpisahan terjadi, di mana Hinata bertekad untuk tidak mengganggu Ayase lagi. Demi reputasi Ayase membaik, Hinata hanya bisa bersedih saat melihat Ayase di konferensi persnya yang mengatakan bahwa ia tidak menemui Hinata lagi. Hinata sangat bersedih dan menangis, walaupun saat itu ada Akira yang mencoba menenangkannya. Di sisi lain, Ayase bertemu dengan teman grup boybandnya dulu yang mengatakan bahwa ia selalu mendukung Ayase. Waktu demi waktu berlalu hingga Ayase berhasil mendapat penghargaan aktor terbaik. Dari beberapa hadiah yang ia dapatkan dari fansnya, ada salah satunya yang disembunyikan manajernya. Apakah itu berasal dari Hinata? Saat itu Hinata bertemu dengan Akira. Akira memberikannya sebuah tiket nonton sebagai hadiah ulang tahun Hinata. Ia berharap bisa menonton berdua. Di sisi lain, Ayase sedang merayakan kesuksesannya menjadi aktor film. Dan saat Hinata berada di ruang bioskop, ia mendapat kabar dari Akira bahwa Akira tidak bisa menemuinya saat itu. Terpaksa Hinata hanya menontonnya sendirian. Di sisi lain, terungkap bahwa hadiah yang disimpan manajer Ayase itu adalah tiket nonton yang dikirim oleh Akira. Akira sengaja melakukan hal itu karena ia berharap Hinata bisa bahagia dengan seseorang yang benar-benar ia sukai. Ayase langsung pergi menemuinya, namun saat itu Hinata sudah tidak ada lagi. Mungkin Ayase sudah terlambat. Namun tiba-tiba ternyata Hinata masih ada di sana.
Dengan mengucapkan selamat ulang tahun, Ayase memberi hadiah sebuah sepatu cantik untuk Hinata. Dan ia ingin menjalani masa depan bersama. Hinata pun langsung menjawab. Dan mereka pun lobet nih. Filmnya berakhir di sini ya. Semoga kalian yang nonton juga merasakan ending yang bahagia. Don't forget to subscribe and see you next time.